Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di R News dengan saya Riri Septia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Inilah R News selengkapnya. Kembali lagi di R News yang akan menyajikan sebuah informasi yang aktual dan juga terpercaya. Berita atau informasi yang pertama datang mengenai pengertian dari filsafat. Bagi pemirsa yang masih awam atau masih belum mengenal arti dari filsafat, tenang saja karena R News akan memberikan sebuah informasi bagi pemirsa. Mari kita simak selengkapnya. Jadi pemirsa, filsafat adalah sebuah pemikiran manusia mengenai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu guna memperoleh kebenaran dan mencapai mata kehidupan yang hakiki. Jadi itulah pemirsa informasi dari pengertian filsafat. Supaya pemirsa lebih memahami filsafat, nantinya R News akan menyajikan beragam informasi mengenai tokoh-tokoh filsafat dan juga manfaat mempelajari filsafat. Maka dari itu pemirsa harus stay di R News. Karena ada jeda pariwara, kita akan kembali sesaat lagi. Baiklah pemirsa, kembali lagi di R News. Informasi selanjutnya datang dari tokoh-tokoh aliran filsafat dan juga teorinya. Tokoh yang pertama adalah Socrates. Socrates lahir di Athena pada tanggal 4 Juni tahun 470 sebelum Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 filsafat besar dari Yunani. Menurut Socrates, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Untuk itu, ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain sehingga orang lain dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangan atau idenya. Tokoh yang kedua adalah Plato. Plato adalah seorang filsuf yang terlahir di Athena, Yunani. Pada tahun 429 sebelum Masehi, beliau mengemukakan pandangannya mengenai realitas yang mendasar adalah ide atau idea. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang mengalami perubahan itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi dan imaterial. Plato menyatakan pula bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu bagian tertinggi ialah akal budi, bagian tengah diisi oleh rasa atau keinginan, dan bagian bawah ditempati oleh nafsu. Hal budilah yang dapat digunakan untuk melihat ide, serta menertibkan jiwa-jiwa yang ada pada bagian tengah dan juga bawah. Tokoh yang ketiga adalah Aristoteles. Aristoteles lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani Utara. Tulisan Aristoteles yang terkenal ialah mengenai logika yang disebut analitika. Analitika ini bertujuan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemikiran yang bermaksud untuk mencapai kebenaran. Dalam hal ini, inti logika Aristoteles disebut silogisme, yaitu cara berpikir yang bertolak dari 2 dalil atau proposisi yang kemudian menghasilkan proposisi ketiga yang ditarik dari 2 proposisi semula. Tokoh yang keempat adalah Thales. Thales adalah seorang filsuf yang dilahirkan dan tinggal di Miletus pada tahun 620 sebelum Masehi. Thales berpendapat bahwa asal segala yang ada di dunia adalah air. Air yang senantiasa bergerak itu dipandangnya sebagai asas kehidupan manusia. Tokoh yang kelima adalah Pythagoras. Beliau lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Ionia. Beliau berpendapat bahwa manusia harus melakukan pembersihan rohani supaya jiwanya dapat memperoleh kebahagiaan.
Pythagoras juga dikenal sebagai ahli matematika. Maka dari itu, beliau selalu mengajarkan kepada para muridnya bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini berasal dari bilangan atau angka. Pada penutup N-News hari ini, informasi terakhir datang dari manfaat mempelajari filsafat dalam pendidikan. Manfaat yang pertama yaitu filsafat akan mengajarkan untuk melihat sesuatu dari segala multidimensi. Manfaat yang kedua yaitu filsafat mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengerti tentang diri sendiri dan juga dunia. Manfaat filsafat yang ketiga yaitu mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Selanjutnya, manfaat yang keempat yaitu filsafat membawa keterlibatan dalam memecahkan berbagai macam persoalan. Baiklah pemirsa, itu tadi informasi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Terima kasih telah menyaksikan N-News dari awal hingga akhir. Saya Riri Septia pamit undur diri. Tetap saksikan N-News setiap hari pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, stay safe and stay healthy. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.